salam literasi. Semoga seluruh makhluk di muka bumi ini turut berbahagia mutlak tanpa syarat. Bersama saya, Meli Sandi, yang akan menemani teman-teman selama beberapa menit ke depan di podcast Basa Basi, Bahas Sastra, Bahas Literasi. Podcastnya orang-orang yang terus berekspresi dengan sastra. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu degradasi minat literasi mahasiswa sastra. Nah, telah hadir pula narasumber andalan kita, yaitu Kak Aslan Abidin, yang merupakan salah satu dosen favorit mahasiswa sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Halo Kak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik dia, alhamdulillah. Terus Kak, kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini apa saja Kak? Saya setiap harinya mengajar di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Wah, keren sekali ya. Sebagai dosen tentunya memiliki kesibukan yang lumayan padat. Terus Kak, kalau boleh tahu lagi, kan Kak Aslan ini telah lama bergelut di bidang sastra. Apa sih alasan akhirnya sastra menjadi salah satu bagian dari Kak Aslan, bagian hidup dari Kak Aslan? Ini karena guru saya dahulu waktu SD memperkenalkan kepada saya bacaan. Jadi suatu hari ada guru saya bernama Pak Nurdin masuk di kelas mendongeng sambil memegang buku yang isinya dia dongengkan. Pada bagian-bagian tertentu ketika ada gambarnya dia memperlihatkan ke kelas gambarnya, dan setelah selesai beliau mengatakan kalau ingin membacanya lebih lengkap silakan meminjam buku ini di perpustakaan sekolah. Ketika itu SD menurut saya, SMP, SMA, menurut saya sekolah kita bagus karena ada perpustakaannya, ada perpustakaan sekolah ketika itu dan juga ada perpustakaan di setiap kecamatan. Nah, itu saya kira yang memperkenalkan saya pertama kali bahwa ada dunia yang luar biasa dalam sebuah buku. Ada satu tempat yang sangat menarik, sebuah tempat kecil yang bernama buku. Itu yang membuat saya terus-menerus membaca, menyukai membaca sampai sekarang karena tempat itu selalu menawarkan hal-hal baru. Saya selalu mendapatkan hal-hal yang baru di sebuah buku. Ya, itulah yang membuat saya kemudian banyak membaca, dan dari banyak membaca kemudian menjadi lebih mudah ketika hendak menulis. Dan menulis kemudian juga menjadi minat saya berikutnya setelah banyak membaca. Baik. Selanjutnya berbicara tentang sastra nih Pak. Kan sastra tidak luput dari atau identik dengan literasi. Menurut Kak Aslan, seperti apa sih literasi mahasiswa saat ini, terkhususnya untuk mahasiswa sastra? Ya, mungkin karena tidak diseriusi perkenalan membaca di sekolah, sehingga peringkat membaca kita, bangsa kita di dunia itu menjadi sangat rendah. Saya kira karena sistem pendidikan kita yang tidak begitu bagus, tidak mengajak kita untuk membaca, tidak memperkenalkan bacaan, tidak membuat kita tertarik ke dalam dunia bacaan, membuat siswa hingga mahasiswa kita itu tidak mengetahui bahwa atau tidak tertarik bahwa di sebuah buku ada sesuatu yang luar biasa dalam sebuah buku. Bahwa sumber pengetahuan yang sangat penting adalah buku. Dan sistem pendidikan kita gagal membuat kita
berminat, gagal membuat kita tertarik pada hal-hal baru yang ada dalam sebuah buku. Yaitu juga berarti akan membuat bangsa kita gagal menjadi bangsa yang warganya punya karakter intelek. Bangsa yang tidak menyukai hal-hal baru secara intelek, ya tentu saja akan gagal menjadi bangsa yang intelek. Jadi, Kak, apa yang mempengaruhi kurangnya minat literasi mahasiswa sekarang ini menurut Kak? Ya, sistem pendidikan. Sistem pendidikan kita tidak membiasakan kita untuk membaca sejak kecil, remaja sampai kemudian masuk di universitas. Ya, ketika kita sudah masuk di universitas, pengetahuan kita sangat rendah karena bacaan kita sangat minim. Ya, mestinya sejak SD sudah ditanamkan minat membaca sejak dini, sehingga itu membentuk karakter siswa menjadi orang yang menyukai membaca, dan dari membaca kemudian juga ya timbul karakter intelek, timbul watak orang yang suka berpikir rasional, bukan melulu hanya bisa berpikir mistis, berpikir gaib. Ya, masyarakat kita sekarang ya umumnya masih berpikir gaib, percaya pada hal-hal yang tidak rasional, bertengkar, berkelahi pada hal-hal yang tidak rasional. Karena memang mereka tidak dipersiapkan, sistem pendidikan kita memang tidak mempersiapkan mereka untuk berpikir rasional. Berarti apakah harus sejalan Pak, berpikir rasional dengan berpikir gaib, atau sendiri-sendiri? Semestinya kita berpikir rasional, tidak berpikir gaib. Mestinya kita berpikir sehat, berpikir yang masuk akal. Dan itu semua bisa dilakukan kalau sistem pendidikan kita bagus. Kalau sistem pendidikan kita ya mengutamakan orang-orang, mendidik kita untuk lebih banyak berpikir rasional. Ya, dan itu tentu saja sistem pendidikannya mesti diperbaiki, terutama membentuk karakter intelek. Ya, karakter intelek itu ya itu tadi, suka membaca. Kenapa dia suka membaca? Karena dia menyukai hal-hal baru secara rasional. Ya, berarti yang mempengaruhi kurangnya minat literasi mahasiswa itu menurut Kasran sistem pendidikan kita, sehingga pembacaan kita yang minim, dan juga pembentukan karakter intelektual. Selanjutnya Pak, seberapa besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap minat literasi mahasiswa? Ya, karena kita terlanjur tidak punya minat literasi, tidak punya kesukaan membaca, maka ketika teknologi berkembang, kita langsung memasuki era literasi kedua. Kita tidak memasuki era membaca pertama. Kita langsung memasuki era membaca kedua. Jadi kita menjadi semakin tertinggal. Karena dulu ketika era pengetahuan diperoleh dari buku, kita tidak membaca buku. Sekarang ketika era pengetahuan diperoleh lewat teknologi, misalnya internet, kita sudah tertinggal satu fase. Ketika kita masuk di dunia internet, kita sudah terlanjur tidak berminat pada hal-hal yang sifatnya ilmu pengetahuan. Kita sudah terlanjur tidak tertarik pada hal-hal yang sifatnya rasional. Akhirnya kita juga memasuki era gaib kedua. Dari gaib pertama, kemudian di dalam dunia internet kita juga tetap percaya hal-hal yang gaib di internet, di media sosial.
Akhirnya ya orang-orang kemudian, kita kemudian menjadi lebih rusak karena hal-hal yang bersifat hoax. Percaya pada urusan-urusan gaib yang ada di media teknologi yang lebih maju. Ya itu karena kita sudah gagal di literasi pertama, masuki literasi kedua, kita justru memasuki era gaib kedua. Percaya pada hal-hal gaib yang ada di teknologi. Berarti Kak, sangat berpengaruh, apakah sangat berpengaruh sosial media terhadap literasi sekarang? Ya sekarang juga berpengaruh secara negatif. Ya karena masyarakatnya tidak terliterasi dengan baik, membaca dengan baik, maka mereka memasuki era literasi teknologi internet dengan tidak maksimal. Ada orang-orang yang kemudian bisa survive, tetapi lebih banyak yang tidak. Kita bisa melihat bagaimana peringkat buruk penggunaan media sosial kita di dunia. Ya peringkat kita itu misalnya penggunaan kata-kata kasar kita di media sosial itu peringkat keempat di dunia. Nah, jadi yaitu membuktikan bahwa ketika gagal pada literasi bacaan-bacaan awal, kita pun gagal di era literasi atau media literasi yang lain. Terus apa dampak yang ditimbulkan dari kurangnya minat literasi mahasiswa, terkhusus mahasiswa sastra ini? Ya, ketidakmampuan menerima mata kuliah yang ditawarkan. Kelemahan secara teori dan kelemahan secara objek material. Karena di sastra, di program studi ilmu sastra, semuanya bacaan. Bacaan teorinya bacaan, kajiannya karya sastra juga bacaan. Jadi dunia dengan atau disiplin ilmu dengan bacaan yang paling padat itu adalah di sastra. Nah, ini yang membuat Fakultas Sastra menjadi lemah karena yang masuk ke dalam Fakultas Sastra itu adalah produk-produk yang gagal di sekolahan, gagal membaca, bukan orang yang membaca. Sementara ketika masuk di Fakultas Sastra, kultur membacanya sudah mati. Karakter tidak membacanya sudah terbentuk. Kemudian dia menjadi sangat susah payah untuk diminta untuk membaca. Baik membaca karya sastra maupun membaca teori sastra. Ini yang sangat problem dalam Fakultas Sastra. Karena yang masuk bukan oleh orang-orang yang dididik gemar membaca. Orang-orang yang sudah gagal membaca oleh sistem pendidikan kita, itu kemudian masuk di fakultas di mana tuntutan membacanya 2 kali lipat dibanding jurusan-jurusan lain. Nah, itu yang menjadi persoalan, terutama bagi mahasiswa sastra. Oke, baik. Terus Kak, apakah ada cara untuk membangkitkan atau menghidupkan kembali minat literasi mahasiswa sekarang ini, Kak? Ya, memotivasi mereka untuk membaca. Ya, malangnya adalah karena itu betul-betul sulit di era sekarang karena ya itu tadi godaan dari tidak membaca itu sekarang besar sekali. Dulu godaan untuk tidak membaca itu hanya televisi, sekarang
sudah HP yang berisi begitu banyak konten yang lebih menarik dari televisi dahulu. Dan HP itu lebih fleksibel dibanding televisi. Dulu televisi ditaruh di ruang tamu, ya cukup. Tetapi sekarang semua orang membawa HP ke kamarnya, tidak tidur karena HP misalnya, atau tidur sambil nonton HP. Daya tarik itu lebih kuat dibanding daya tarik bacaan. Buku terutama. Ya, itu persoalannya. Ya, memberi motivasi, terus-menerus memberi mereka motivasi betapa pentingnya membaca bagi mereka dan masa depannya. Itu yang mesti terus-menerus dilakukan. Tentu motivasi itu lebih ketat ya, karena mesti dibuat berhubungan dengan tugas-tugas mereka, dengan mata kuliah mereka. Sehingga kalau mereka tidak melakukannya, ketika mereka tidak membaca misalnya, maka itu juga akan berimplikasi pada berhasil tidaknya dia menjalankan disiplin ilmunya. Jadi misalnya ya nilainya mungkin banyak yang rendah karena ya kapasitas membacanya yang semestinya bisa mereka kejar, itu tidak mereka lakukan. Ya ketika masuk di universitas, di fakultas sastra misalnya, ya ketika tahu bahwa mereka sangat ketinggalan dalam membaca, mestinya mereka berusaha memburu ketertinggalan itu. Karena ketertinggalan itu bisa sekali dikejar, terutama karena fasilitas bacaan sekarang lebih mudah diperoleh. Ya keuntungan dari teknologi sekarang, internet, transportasi dan lain-lain adalah mudahnya orang mendapat bacaan. Jadi ya itu sisi positif dari perkembangan teknologi sekarang. Bahwa dia punya sisi negatif, ya itu juga ada. Dan problemnya sekarang adalah bagaimana memanfaatkan sisi positifnya untuk membuat kita membaca, kemudian punya karakter intelek, dan tentu saja menjadi individu yang lebih cerdas. Tadi berbicara tentang handphone, Pak. Kan sekarang juga itu sudah dalam membaca ada aplikasi untuk membaca di handphone, Pak. Apakah itu efisien menurut Bapak? Mestinya efisien, mestinya dibuat efisien. Cuma persoalannya adalah jaraknya dengan sisi negatifnya sangat dekat. Karena orang hanya 1-2 kali klik saja, dia sudah pindah ke acara lain. Dan godaannya sangat kuat. Jadi ketika kita membuka bacaan di HP, di tempat yang sama, di balik bacaan itu, dengan 1-2 kali klik, itu ada film, ada hiburan, ada hal-hal yang tidak penting, ada gosip. Dan seringkali itu semua lebih menarik dibanding membaca. Ya itu problemnya. Jadi pertanyaan kemudian apakah teknologi seperti HP bisa membantu kita untuk lebih cerdas? Tentu bisa kita jawab, bisa, sepanjang kita bisa mengatasi juga seluruh godaan yang dibawa oleh HP. Ya karena tempatnya sangat dekat. Tempatnya sangat dekat dengan hal-hal yang tidak cerdas. Sementara media sosial itu memang berisi hal-hal yang atau didominasi oleh hal-hal yang tidak cerdas. Didominasi oleh hal-hal yang dangkal. Nah, itu persoalannya. Jadi kalau punya kesadaran bahwa mencerdaskan diri itu lebih penting dibanding mengikuti aktivitas-aktivitas, konten-konten yang tidak cerdas di media sosial, sepanjang kita bisa teguh dengan pandangan bahwa kita harus
memilih jalan yang cerdas untuk mencerdaskan diri, itu ya teknologi itu akan bermanfaat. Tetapi kalau tidak, ya itu teknologi itu juga akan menjadi alat yang meracuni kita, alat yang akan membodohi kita, ya alat yang membuat kita mengikuti hal-hal yang tidak berguna. Ya karena media sosial juga banyak berisi sampah, hal-hal yang tidak berguna tetapi disukai banyak orang. Dan umumnya ya karena memang sejak kecil kita dididik untuk tidak menyukai hal-hal yang sifatnya intelek, ya akhirnya hal-hal bodoh lebih mudah membuat kita tertarik dibanding hal-hal yang mencerdaskan. Selain handphone tadi Kak, lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh ya? Tentu, lingkungan juga sangat berpengaruh. Jadi misalnya ketika kita ingin membentuk diri kita menjadi cerdas, ya tentu saja kita harus bergabung atau membuat kelompok yang punya iklim cerdas. Ya kalau kita mau cerdas tetapi tidak bergaul atau tidak membawa diri kita ke lingkungan yang cerdas, maka tentu juga kecerdasan itu akan sulit tercapai. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang pintar, kita masuk ke kelompok-kelompok yang misalnya kelompok membaca, kita punya atau kita membentuk reading group misalnya, kelompok-kelompok yang memang kerjanya hanya membaca dan bertemu untuk membahas bacaan. Kalau itu kita lakukan, ya kita bisa menjadi cerdas. Jadi lingkungan bisa membuat kita cerdas, terutama kalau kita punya kecerdasan memilih atau membentuk lingkungan itu. Ya karena harus dibentuk, harus dibangun, harus dibuat, harus dipilih. Kita harus memilih teman yang cerdas, harus memilih kelompok yang cerdas. Kalau tidak, ya kalau kita gaul dengan orang yang tidak cerdas, ya tentu juga kita akan tidak menjadi cerdas. Kalau kita gabung dengan kelompok yang tidak memperhatikan intelektualitas, ya tentu juga kita tidak akan menjadi orang yang intelek. Ya seperti itu. Oke baik, jadi lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan literasi sekarang. Baiklah, sampailah kita di penghujung perbincangan yang luar biasa keren dan berkesan ini. Ternyata literasi itu ibaratkan sebagai fondasi dasar seseorang untuk bisa berinteraksi dengan sekitar dan juga untuk mendidik diri sendiri serta berkontribusi kepada masyarakat luas. Dengan itu, literasi yang terus dibudayakan mampu membuat produktivitas mahasiswa meningkat. Dan juga tadi yang sempat dibicarakan Kak Aslan, lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan literasi mahasiswa dengan cara mempunyai lingkungan yang cerdas, bergaul dengan kelompok yang bekerja di literasi. Nah, semoga apa yang telah diperbincangkan tadi dapat memberi manfaat untuk semua pendengar podcast Basa Basi. Untuk teman-teman yang punya pendapat atau saran tentang pembahasan kita kali ini, dapat menuliskannya di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Kak Aslan Abidin yang telah menemani kita pada episode kali ini. Terima kasih telah mendengarkan episode kedua kita dan tetap nantikan episode-episode selanjutnya di podcast Basa Basi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam sastra, salam literasi. Sampai jumpa.